Kembali lagi di Closing Bell dan kami sampaikan kembali topik utama kami sore hari ini. Indeks harga saham gabungan melesat setelah malam hari tadi Bank Sentral Amerika Serikat The Fed memangkas suku bunga acuan. Sejumlah emiten BUMN mulai menunjukkan sinyal akan adanya buyback saham. Jelang puasa dan juga lebaran, Presiden mewanti-wanti menterinya untuk mengamankan stok kebutuhan masyarakat terlebih saat ini Indonesia tengah menghadapi corona. Dan hari ini, Closing Bell juga akan mengulas terkait perkembangan kasus PT Asuransi Jiwasraya dan juga urgensi pendirian lembaga penjamin polis bersama dengan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Resiko dan Asuransi atau STIMRA, Otmonar Sinaka. 1 menit 30 detik lagi begitu ya, kita menuju closing bell dan penguatan IHSG sampai dengan pukul 15:58 ini mencapai 2,3%. Gitu. Seperti apa nanti di finalnya, tapi kita akan coba membahasnya. Saya sudah bersama dengan Berlian Juveni, Vice President of Business Development, dan juga saya bersama dengan Irvin Afriano, Tim Research CNBC Indonesia. Selamat sore Pak Berlian dan juga Bu Irvin. Ini apresiasinya luar biasa reboundnya begitu ya untuk kenaikan indeks harga saham gabungan. Ini harus diapresiasi seperti apa sebenarnya? Mau euforia tapi agak ngeri-ngeri, sedap gimana gitu ya? Harus seperti apa Pak Berlian? Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Anda yang tidak fear ya pada saat marketnya kemarin drop. Dan kita sama-sama tahu banyak pada saat market bearish seperti ini Mbak Maria, itu kan yang namanya technical analysis berlomba-lomba untuk menurunkan target IHSG. Bahkan kemarin ada yang ke 5.000, kemudian 4.900, lalu ke 4.500, bahkan yang terendahnya yang saya tahu adalah ke 3.800. Di mana saya sendiri menyampaikan ke teman-teman nasabah dan menenangkan bahwa menurut saya IHSG kemarin itu targetnya 5.300 seharusnya sudah cukup dalam lah dan perlu ada rebound dulu. Kalau mungkin nanti ditambahkan oleh Mas Irvin, kita perlu ada namanya technical rebound. Kalau yang tadi Mbak Maria katakan sekarang ini sudah rebound sampai seperti euforia seperti ini, saya rasa penguatannya masih dimungkinkan sekitar 2 hari ya. Jadi 2 hari berarti sampai akhir pekan ya? Akhir pekan, betul. Hanya saja technical rebound biasanya 3 hari, 3 candle hijau Pak, seperti itu. Nah kalau misalkan sampai dengan 2 hari kan di ekstrim sampai 5 hari. Baik, ini sudah bunyi gitu ya Pak Berlian, kita hold dulu. Kita lihat final levelnya. Kalau tadi saya 2,3%, apakah benar 2,3% atau bahkan lebih tinggi dari 2,3%? Ini sudah final level 2,38% begitu ya, hampir 2,4%. Kenaikan untuk indeks harga saham gabungan hari ini 5.650,14 dan level pembukaan hari ini berada di 5.525 openingnya begitu ya, dan highest level di 5.651, artinya adalah sedikit sekitar kurang lebih 1 poin dari level penutupan perdagangan begitu ya sebagai level tertinggi, dan level-level tertinggi itu memang sudah mulai dibentuk pada perdagangan sesi kedua begitu untuk perdagangan hari ini, dan kondisi aktivitas perdagangan pun juga cukup diwarnai dengan 6,4 triliun begitu ya untuk di perdagangan market hari ini. Dan kalau kita lihat memang sudah adanya kembali aksi akumulasi dari investor asing begitu masuk ke market ini, kita pakai cukup mendorong juga begitu ya. Dan kita akan lihat seperti apa lebih detailnya secara menyeluruh begitu penguatan yang terjadi serta sentimen apa saja, cukup kuatkah begitu ya. Kita akan melihat penguatan lanjutan kalau tadi dikatakan oleh Pak Berlian bisa sampai 3 hari kalau itu berdasarkan technical rebound begitu ya, 3 candles. Nanti kita akan lihat seperti apa. Kita langsung saja bergabung ke Bursa Efek Indonesia bersama dengan Daniel Wiguna. Ya, selamat sore Maria. Kita melihat indeks harga saham gabungan kita berhasil ditutup di level psikologis 5650 karena berdasarkan beberapa analis yang kami hadirkan di Markets Now hari ini mengatakan bahwa secara teknikal indeks harga saham gabungan kita apabila berada di level 5650 potensi untuk penguatannya esok hari ini bisa kembali dilanjutkan. Kita melihat final level indeks harga saham gabungan kita menguat 2,38% di level 5650 dengan total nilai transaksi berada di kisaran 6,4 hingga 6,6 triliun rupiah. IHSG kita juga berhasil membukukan net foreign buy khusus untuk pasar regular saja walaupun jumlahnya tidak
tidak terlalu besar, yaitu 4,1 miliar rupiah. Adapun emiten-emiten yang berada pada jajaran net foreign buy, di sini kembali lagi TLKM diburu oleh para investor, emiten perbankan BMRI, Adaro, dan Pegas, dan juga PTBA yang kembali diburu oleh para investor asing. Sebaliknya, net foreign sell kembali lagi terjadi pada emiten Astra International, BBCA, BBNI, UNVR, dan juga ITMG. Kita juga melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita ini sejalan dengan beberapa bursa atau indeks di bursa utama Asia, utamanya pada indeks Shanghai Composite Index yang menguat 0,63%, Nikkei menguat tipis 0,08%, Straits Times Index menguat tipis saja 0,18%. Kalau dibandingkan dengan Hang Seng, di sini Hang Seng terlihat memerah, mulai berbalik arah di level 0,24% koreksinya. Kita juga melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan secara sektoral di sini masih dipimpin oleh sektor infrastruktur dan juga saat ini yang kedua dipimpin oleh sektor industri dasar. Kalau kemarin infrastruktur dan sektor konsumer, hari ini infrastruktur dan industri dasar. Secara keseluruhan infrastruktur berhasil menguat 4,02% dengan emiten-emiten yang berada di dalamnya yaitu TLKM, Pegas, JSMR, GIAA, dan juga EXCL yang memang dari pagi tadi diburu oleh para investor. Kita melihat emiten-emiten yang terkait dengan sektor industri dasar yang secara keseluruhan menguat 3,87%, di mana investor terlihat cukup agresif membeli emiten JPFA, CPIN, SMGR, dan juga INTP yang berhasil hari ini menguat double digit, yaitu 10,5% di level harga 15.525. Adapun emiten lainnya ini yang hampir menyentuh dan sudah menyentuh double digit saat ini adalah pabrik kertas Ciwi Kimia atau Tekim yang menguat 10,78% di level harga 7.450. Di pasar yang berbeda kita melihat rupiah yang menguat hampir dan bahkan di seluruh mata uang dunia di sini berbanding terhadap dolar Amerika Serikat menguat 1,17%, begitu juga terhadap dolar Australia, terhadap yuan China, terhadap euro, pound sterling, dan juga yen menguat. Dan selain itu untuk rupiah pergerakan esok hari terlihat masih positif dan juga diproyeksikan positif oleh para analis melihat investor yang cukup agresif untuk mengkoleksi surat berharga negara kita dengan tenor 5 hingga 30 tahun. Ini menarik karena yield yang terbentuk di sini terlihat koreksi yang cukup dalam, di mana untuk yield yang tenor 5 tahun di sini level koreksinya berada di 0,26%, level untuk tenor 10 tahun di 0,23%, yang tenor 15 tahun di sini terdapat koreksi yield 0,21%, begitu juga dengan tenor 20 tahun 0,064%, dan tenor 30 tahun untuk SBN terkoreksi yieldnya 0,036%. Ini mengindikasikan bahwa investor baik yang global maupun domestik kembali memilih instrumen surat berharga negara sebagai salah satu instrumen atau untuk menghindari resiko-resiko yang terjadi di pasar, atau mungkin karena melihat adanya potensi keuntungan yang lebih besar setelah The Fed menurunkan suku bunga acuannya sebanyak 50 basis poin di Amerika Serikat. Kemudian kita melihat proyeksi daripada indeks harga saham gabungan secara fundamental di sini dikatakan akan melanjutkan rally karena analis menilai bahwa pemerintah sudah dan juga regulator sudah memberikan banyak sekali stimulus, terutama stimulus yang baru saja disebutkan oleh Sri Mulyani hari ini, di mana akan ada opsi untuk menunda PPh 21. Ini tentunya adalah strategi untuk menjaga konsumsi dalam negeri yang merupakan pendorong roda ekonomi kita di Indonesia. Selanjutnya kita juga harus masih melihat perkembangan pada bursa-bursa di Amerika Serikat atau di Wall Street, karena apabila ditutup negatif, kemungkinan esok hari indeks harga saham gabungan kita akan mengikuti mood dari investor yang berada di zona negatif. Tapi masih akan kita pantau bagaimana akhirnya pergerakan indeks harga saham gabungan kita esok hari. Demikian informasi dari Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Maria. Dan lebih guna melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia. Dan kita lihat terlebih dahulu bagaimanakah penutupan Bursa Asia pada hari ini.
tadi juga seperti disampaikan bahwa hijau untuk keseluruhan bursa di Asia dan sempat juga menghijaukan Nikkei juga begitu. Tadi Nikkei terakhir diupdate itu berada di zona merah tapi ternyata berbalik arah begitu ya. Nikkei penguatannya 0,08%, Hang Seng masih berada di zona merah 0,24%, Shanghai juga menguat 0,64%, kemudian Straits Times juga menguat 0,18%. Kami masih bersama dengan Berlian Juveni, Vice President of Business Development dan Head of Syariah Equity RHB Sekuritas Indonesia. Dan juga saya bersama dengan tim riset CNBC Indonesia, Irvin Afriano. Kita lanjutkan kembali, tadi Pak Berlian sudah memberikan statement begitu ya, diapresiasi karena tidak fear, tidak takut begitu ya. Dan ada momentum ternyata penguatannya begitu cukup signifikan. Bung Irvin, ini kan juga karena salah satu stimulus dari Amerika Serikat begitu ya, dengan menurunkan secara mengagetkan 50 basis point. 2008 aja cuma 25 basis point, waktu itu kondisinya jelas-jelas resesi begitu ya. Berarti kan sebenarnya ini ada pandangan yang agak berbeda oleh Amerika Serikat melihat kemungkinan mungkin resesi ada di depan mata begitu, itu yang dilihat oleh The Fed. Seperti apa Anda melihatnya? Khawatirnya arus dana masuk di pasar keuangan kita harus ready juga dengan kapan keluarnya begitu. Seperti apa Bung Irvin? Ya, yang menakjubkan adalah bahwa tadi malam pemangkasan suku bunga yang sebenarnya sudah diharap-harap oleh pelaku pasar itu direalisasikan lebih cepat karena harusnya tanggal 18 kan FOMC-nya. Jadi emergency meeting gitu kemarin ya? Ya, kalau di Indonesia RDG ya kagetan lah seperti yang kita kemarin menurunkan GWM. Dan tetapi yang menarik adalah pemangkasan suku bunga The Fed itu justru disikapi negatif di Wall Street, betul. Minus 3%. Dan ketika kita predik itu juga terjadi di pasar saham Asia dan di Indonesia, ternyata di sini malah justru mengapresiasinya dengan sangat baik. Kita tahu bahwa penguatan IHSG hari ini sudah sampai mungkin 2,3%, 2,5%, dan akhirnya ditambah yang kemarin secara average berarti sudah lebih dari 5% penguatannya, meskipun belum bisa menutup 10% yang terjadi selama sepekan terakhir, tetapi kita tahu bahwa yang ditakutkan ternyata bahwa Wall Street akan menular negatifnya ke Asia dan Indonesia tidak terjadi dan justru menjadi obat kuat. Nah, kalau di Amerika melihat itu sebagai urgensi menghadapi virus corona, mungkin juga dipengaruhinya karena kemarin kita baru tahu bahwa ada tambahan penyakit corona yang di Amerika itu, orang yang terkena itu pun terjadi di New York. Dan itu pun akhirnya menembus angka 100 kasus di Amerika Serikat. Mungkin itu juga yang membuat mereka langsung menaikkan statusnya menjadi lebih waspada, sehingga suku bunga langsung mereka turunkan 50 bips. Dan kita tahu bahwa efeknya di equity-nya jelek, di bonds-nya justru menguat tentunya karena dianggap safe haven instrument. Yield-nya turun first time ever di bawah 1%, 0,99 tadi pagi, tadi sore 0,94. Dan itu juga merupakan satu warning. Kenapa? Karena antisipasi terhadap corona itu ternyata bukan cuma penyebarannya yang ditakutkan, tetapi dampak ekonominya. Kita tahu bahwa deadline pertama yang akan ditunggu pelaku pasar adalah akhir Maret. Kemudian kalau nanti melebar lagi akhir Juni, dan kalau itu terjadi, wallahu alam akan seperti apa marketnya. Tetapi yang bisa kita cermati dari sini bahwa harapannya dari pemangkasan ini bisa mengenjot ekonomi, dan kita berharap bahwa dampak corona nggak begitu luas. Vaksin sudah hampir goal, hampir udah akan dikeluarkan oleh Israel, oleh China, dan ada beberapa negara lain termasuk Indonesia mungkin. Nanti itu bisa teratasi, ya berarti prediksi optimisnya Pak Berlian bisa lebih masuk lagi nanti. 3 hari soalnya tadi kan, skenario kan 3 hari kan itu penguatan begitu ya. Tapi ini sifatnya temporary atau bisa dikatakan sebenarnya cukup akan berlangsung panjang? Karena kan kalau stimulus penurunan suku bunga biasanya reaksinya nggak lebih dari 1 hari biasanya ya, besok sudah ada adjustment lagi. Kalau yang Anda lihat seperti apa? Jadi kalau misalkan yang tadi saya luruskan dulu yang soal 3 hari, kalau hitungan saya adalah dari yang hari Jumat. Karena kebanyakan investor dimanapun itu, termasuk di belahan dunia Amerika sekalipun, pada saat melihat chart atau melihat data itu yang dilihat kan minusnya saja. Nah ini tagline saya 1 minggu ini adalah exhaustive gap.
nanti ditambahkan Mas Irvin. Jadi pada saat berbagai macam indeks belahan di dunia ini minus-minus turunnya dalam 5%, 1000 poin gitu. Tapi pada saat investor real atau trader sejati, pro trader lah, kita melihat bahwa terjadi reversal pembalikan arah, candlenya hijau. Contoh adalah hari Jumat kemarin. Indeks ditekan sampai ke level 5.200-an. Ya, itu pada saat saya mengajak teman-teman nasabah untuk membeli di harga waktu indeksnya 5.300, wah masih ditembusin. Saya bilang ke teman-teman, lihat ya nanti ini kalau closing hijau, ini cantik sekali. Habis ini kita rebound. Jadi kalau misalkan ditanya 3 hari itu dihitung dari kapan? Dihitung dari Jumat. Okay. Jumat, Senin, Selasa. Sekarang udah Rabu bahkan. Iya. Jadi nanti malam kemungkinan dari Dow Jones sendiri akan terbang, masih akan lanjut naik. Besok yang saya harap teman-teman untuk waspada adalah kemungkinan taking profit. Nah, itu jadi dia ya. Kebalikannya kan. Jadi kalau misalkan apakah ini temporer atau tidak, per data tadi soal data yang virusnya sendiri, good news-nya adalah per sore ini yang di Vietnam, Mbak Mulai Maria, pulang semua. Sembuh semua. Ya, sembuh semua. Jadi Betul. ini memang, dan tambahan sedikit tadi yang saya setuju dengan Pak Hatip Basri adalah, ini sudah bulan keempat. Dan kita sama-sama tahu ada Mau puasa, mau lebaran. Betul, dan kemudian selama statistik kalau misalkan untuk kasus virus seperti ini 6 bulan biasanya habis sudah selesai. Jadi ini salah satu yang diantisipasi. Bagaimana kita sebagai trader, itu pertanyaan utamanya kan. Apakah besok kemudian kita jualan dulu atau bagaimana? Saya melihatnya begini. Setiap hari sekarang kita harus day by day case basis. Artinya kalau memang ternyata nanti di Amerika ada penambahan, di dunia juga ada penambahan kasus yang tidak bisa disembuhkan lagi atau belum tersembuhkan, kita harus hati-hati juga. Jadi kalau misalkan kita bertanya apakah besok marketnya masih terbang, saya rasa mungkin akan gap up, akan euforia. Kemudian kita take profit dulu, trader position akan seperti itu. Oke, apa mungkin jangka sekarang lebih cocok untuk melihatnya dalam jangka short term kali ya daripada melihat dalam jangka menengah panjang seperti apa Pak Barlian? Betul, kalau untuk sekarang saat ini kita melihat peluang, pertama peluangnya untuk trading, kita short term dulu. Tapi pada saat nanti marketnya retest bottom ke 5.300 lagi, misalkan, belum tentu market ke sana. Karena bisa saja semuanya selesai, tadi hitungan kita dari bulan Oktober sampai sekarang sudah ada, ya mungkin hampir 6 bulan, virusnya udah selesai, karena virus bisa saja tiba-tiba urusannya selesai, bilang udah sembuh semua, udah habis itu, loh kemarin kemana ini? Kemarin kenapa kita nggak beli kemarin? Ketakutan-ketakutan seperti itu yang saya rasa tidak perlu atau kita bisa hindari lah supaya tidak fair lagi. Euforia market yang terjadi seperti ini, begitu ya kalau saya mau ke Bung Irwin, kalau kita kombinasikan dengan persiapan BUMN yang mau siap buyback, ini seperti apa nih Bung Irwin begitu ya? Bahkan melihat ada beberapa harga-harga saham BUMN yang katanya udah nggak make sense nih ya, penurunannya udah nggak sesuai nih, seperti apa? Ya, sebenarnya kalau untuk kasus BUMN buyback itu adalah mereka sudah mengantisipasi kalau saja skenarionya dalam jangka menengah ya, bukan dalam jangka pendek. Kalau tadi jangka pendek Pak Ian bahkan bilang besok profit taking. Iya. Kalau jangka menengahnya, juga, iya benar. Nah, kalau jangka menengahnya kita kan ekspektasinya adalah bahwa kalau saja nanti karena ini masih di tengah-tengah kasus virus corona COVID-19, kita bisa lihat bahwa akan ada naik turunnya berita, dan ketika nanti beritanya memburuk lagi kondisinya, apapun nanti beritanya, tentunya BUMN juga nggak pengen, Kementerian BUMN atau either perusahaan BUMN-nya tentu tidak ingin membiarkan harga sahamnya jatuh. At least mereka memberikan satu tenaga ke market bahwa ini saya bilang sudah terlalu rendah. Meskipun kita tahu bahwa kemarin juga bahasanya adalah mungkin stimulus apapun yang diberikan pemerintah atau diberikan oleh bursa, OJK, Bank Indonesia ke sistem keuangan mungkin nggak bakal memperbaiki kondisi yang memang sedang turun ini. Tetapi at least we give them hope. Sama seperti yang BUMN lakukan. Mungkin buyback nggak bakal bisa menyerap semua yang pengen jual saat itu. Tetapi kita bisa tunjukkan ke market bahwa harga ini sudah terlalu murah, dan itu yang diharapkan, dan mereka sedang merancang itu sehingga nanti kalau ketika OJK sudah ketok palu aturan buyback krisis itu berlaku lagi, tentunya mereka udah siap dengan itu. Oke, seberapa efektif sih Pak Barlian mungkin bisa dimasukkan begitu ya dengan langkah yang diantisipasi atau yang dilihat juga oleh BUMN begitu kan? Karena cerminannya kan ada di sana nih kalau kita lihat Indonesia ya, kemudian juga BUMN kita juga cukup banyak juga di bursa kita, seperti apa? Untuk preventifnya saya rasa dengan statement untuk buyback itu sangat menenangkan market. Menenangkan market ya? Menenangkan investor paling tidak. Wah, pemerintah aja percaya gitu. Dan kalau kita melihat statement-statement ini kan setiap kali krisis sebetulnya akan ada.
Jadi memang itu adalah suatu statement yang saya rasa cukup lumrah lah, cukup umum di market-market yang seperti ini. Yang saya mau tekankan tadi, menambahkan Mas Irvin tadi, sama seperti orang, analogi saya adalah seperti orang disuntik pada seorang sakit. Disuntik kan tidak langsung sembuh Mbak Maria. Disuntik kan mungkin butuh waktu berapa, mungkin kok masih sakit ya, dok saya masih pegel-pegel di sini, dan seterusnya dan seterusnya. Habis disuntik orang pikir langsung segar, tidak juga. Jadi stimulus ini seperti obat suntik. Butuh mungkin waktu itu mungkin 1-2 hari untuk kemudian melihat reaksinya. Artinya jika memang virusnya sendiri memang sudah clear, makanya akan lanjut. Kalau tentang yang BUMN sendiri buyback, ini yang saya rasa teman-teman investor maupun trader perlu melihat betapa di Indonesia ini kalau kita membelinya saham-saham, bukan hanya blue chip ya, artinya yang betul-betul pemerintah sendiri juga melihat saham-saham tersebut saham-saham yang bagus. Kita sebagai trader mestinya cukup nyaman untuk trading di saham-saham tersebut. Oke, kategori harganya seperti apa sih untuk saham-saham BUMN, murah atau rendah gitu ya? Kalau saya mau ke Pak Berlian dulu, karena hari ini juga ada yang mendorong perdagangan hari ini adalah Telkom gitu ya, infrastruktur naiknya 5,8%, kemudian juga Pegas. Nah untuk dua saham ini seperti apa nih Pak Yan? Kalau untuk Telkom, saya rasa perbandingannya masih cukup wajar ya. Yang saya mau amati di sini lebih ke arah yang Pegasnya. Dengan book value yang mungkin tepatnya berapa nanti mungkin Mas Irvin, 1.500 mungkin Mas Irvin, betul? Dan kemarin harga sempat sampai 1.200, saya rasa itu sudah jauh di bawah book value. Nah, itu tekanannya 5 tahun ternyata ya. Tekanannya 5 tahun harganya untuk Pegas ya. Iya, belum pernah kan, jarang-jarang kayak gitu. Ini kesempatan. Nah ini yang kalau kita mengutip kata-kata dari Warren Buffett pada saat marketnya memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan harga yang betul-betul murah atau margin of safety, memang ada di situ. Kenapa kita tidak berani untuk kita beli di sana? Jadi untuk konteksnya tadi, antara kita sebagai pemerintah untuk buyback, sama kita sebagai trader, sebagai investor untuk melihat saham mana yang kira-kira yang sangat potensi untuk memberikan return yang lebih besar, buat saya contohnya adalah hari ini adalah Pegas gitu. Karena kenaikannya dari 1.200 untuk kembali ke 1.500 itu 10% sendiri aja lebih. Iya, dan hari ini sudah naiknya 5,95%. Exactly. Dari bottomnya dia kalau saya tidak salah 1.280, 1.290. Betul, jadi memang apresiasinya terlihat begitu ya di Pegas maupun juga di Telkom ya. Bung Irvin, kalau kita lihat dengan apa yang terjadi hari ini, besok proyeksinya akan seperti apa? Karena kemarin kan kita baru ngobrol juga kan yieldnya SBN 6,9, sekarang udah 6,63 gitu ya. Ini aliran modalnya tuh, aliran dananya tuh kemana-mana sekarang ya, agak lumayan balance gitu ya, pasar equity dan juga SBN merata begitu. Seperti apa Bung Irvin? Iya, untuk sentimennya sepertinya akan positif ya. Kenapa? Karena Eropa juga dibukanya sampai sore ini masih hijau. Dan kita lihat bahwa tadi menambahkan yang masalah SBN. Hari ini turunnya seperti kata laporan Daniel dari bursa tadi, bahwa penurunan yieldnya bisa sampai 0,22%. Artinya 20 bips. 22 bips dan itu sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar karena in average per hariannya biasanya naik turunnya 5 bips. Di atas itu agak besar, di atas 10 bips itu sangat besar, dan 22 it's really something dan really matters lah buat di market. Bahkan mungkin highest atau selisih yang paling besar mungkin setahun 2 tahun terakhir. Dan itu juga menjadi sentimen yang baik. Tadi Maria bilang ya karena equity sama bonds market kita kan linear ya, jadi nggak terlalu switching kayak di market yang lain. Dan bagusnya demikian saat ini, meskipun kita berharap bahwa pasar bondsnya bisa lebih besar lagi sehingga bisa jadi safe haven instrumen ketika equity-nya terlalu kenapa-napa bisa switching. Tapi yang perlu dicermati adalah bahwa minat investor berarti masih cukup besar ke bonds. Dari kemarin Maria ingat 5,9 kan yieldnya 6,9 sorry. Sekarang 6,6. Bedanya sangat-sangat jauh, dan akhirnya ketika US Treasury-nya juga turun di bawah 1%, akhirnya spreadnya dengan Sun 10 tahun sama-sama yang untuk tenor 10 tahun itu tinggal 530, balik lagi seperti posisi di akhir Februari. Sebagai gambaran, 500 itu tahun 2019 itu cuma 530. Kemudian 2018 itu 450-an, sehingga posisi yang kemarin 580 sempat spreadnya sebesar itu sudah sangat tinggi, dan sekarang kita bisa lihat mungkin back to normal
untuk jangka pendek juga gitu. Oke, Pak Ian, kalau seandainya dilihat dari posisi saat ini, IHSG gitu 5.600, bahkan analis kemarin coba deh bertahan di 5.500 saja, tapi ternyata udah lebih dari 5.500 ya, 5.600. Betul. Berapa lagi range yang akan kita bisa lihat dan jadikan patokan juga nih? 5.700, 5.800 menurut saya masih cukup comfortable. Kembali ke tadi, kita harus waspada. Kadang-kadang kita terjebak sama euforia. Wah, marketnya udah bottom, marketnya udah terbang-terbang terus, nanti kemudian pada saat kita beli, pada saat ketinggian kemudian turun. Padahal koreksinya mungkin akan biasa aja gitu. Ada sedikit gap ya di level 5.500. Siapa tahu besok reversal candle, besok buka hijau, kemudian naik sedikit, ada take profit, aksi take profit sedikit, Jumatnya mungkin nutup gapnya di 5.500, who knows. Jadi secara singkat kalau kita sebagai trader benar-benar kita manfaatkan momentum. Oke, manfaatkan momentum ya, itu dia kuncinya ya. Terima kasih Pak Bara Juveni sudah hadir hari ini dan Bung Irvin terima kasih. Dan selanjutnya jelang puasa dan juga lebaran, Presiden mewanti-wanti menterinya untuk mengamankan stok kebutuhan masyarakat terlebih saat Indonesia tengah menghadapi virus corona. Informasi yang kami sampaikan usai jeda, tetap di Closing Bell.